Silakan setiap kita untuk mengatakan kepada dirinya, aku gereja. Dah? Sekarang bilang sama sebelahnya, kamu juga gitu. Gambar ini merupakan satu, saudara, suara saya menggema atau gimana? Suara saya bisa ditangkap? Belakang, koming. Kalau jelek saya ganti dengan ini. Bisa ya? Oke ya. Gereja bukan gedung. Yang diangkat tangan itu bukan nama Kaimtong, nama Mesias, Kanaan, itu gereja-gereja di dalam sinode GKIM. Bahkan bukan GKIM yang diangkat, tetapi gereja itu diangkat adalah salib Tuhan. Bagaimana umat Tuhan memiliki cara hidup yang begitu manis dan indah. Bagaimana mereka sudah diperagakan oleh anak-anak remaja sebagai gereja remaja. Mereka sedang terjemahkan arti sebuah persekutuan gereja. Mereka sudah memulai, tetapi pertanyaannya bagaimana mereka bisa mengalami. Kalau nyanyi sih bisa, tapi tanya tuh sama anak remaja satu dengan lain. Apakah mereka saling memperhatikan? Sebelum kita melakukan semua yang menjadi karakter dan identifikasi daripada gereja, maka kita mesti lebih dulu mengetahui apa yang Roh Kudus dan apa yang Alkitab katakan tentang gereja. Di dalam Matius 16 ayat 18, gereja itu disebut adalah eklesia. Sama-sama, 1, 2, 3. Lebih keras, lebih kencang, lebih mantap. Artinya adalah orang-orang yang bertobat. Mari kita membacakan Matius pasal 16 ayat 18. Kosandi akan membacakan buat kita. Matius 16 ayat 18. Ayat 19. Sekarang coba membaca Kisah Rasul 2 ayat 38. Kaum pria akan membacakan bagian ini. 1, 2. Sekali lagi Kisah Rasul 2 ayat 18. Waktu saya tinggal sedikit. Kisah Rasul 2 ayat 38. 1, 2, 3. Coba Petrus kepada mereka. Yang pria kira-kira ada berapa di sini ya? Remaja pria enggak? Remaja bawa Alkitab enggak? Halo? Bawa ya? Oke, baca semua. Semua pria, baca ya. 1, 2, 3. Jawab Petrus. Bertobatlah. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Maka kamu akan menerima. Ada 3 tanda eklesia. Ada 3 tanda yang disebut dengan gereja. Eklesia itu adalah orang-orang yang telah bertobat. Karena itu 3 tanda itu adalah bertobat, 1, 2 dibaptis, dan yang ketiga menerima karunia roh. Ini adalah menjadi tanda sebuah gereja. Gereja itu bukan sesuatu yang lain. Gereja bukan gedung. Gereja bukan bangku apalagi. Gereja bukan fasilitas. Gereja itu adalah saya dan Anda. Orang-orang yang dipanggil keluar. Orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang dipindahkan. Orang-orang yang melangkah bergerak. Dari situasi tertentu. Yaitu kegelapan menuju kepada terang. Orang-orang yang sudah berpindah dari gelap kepada terang. Artinya bukan situasi kegelapan. Tetapi lebih penting adalah mata yang gelap. Hati yang gelap, pikiran yang gelap. Orang-orang yang dulunya hanya hidup di dalam pengertian dunia. Di dalam yaitu hawa nafsu dunia. Di dalam segala sesuatu kejahatan di dalam dunia.
Saudara, Tuhan tidak pernah untuk mati buat kita, hanya menghubungkan kita dengan Allah. Tidak pernah, karena itu dia mati di atas kayu salib untuk dia terhubung satu dengan lainnya. Bagaimana kita gelap di dalam pikiran kita, bagaimana kita mengenal Allah, kita tidak mampu mengenal Allah. Bagaimana kita akan berhubungan dengan sesama, kita tidak mampu. Karena kita sudah berdosa, karena itu keadaan gelap, maka kita diberikan oleh Roh Kudus, yaitu perpindahan. Orang-orang yang bertobat artinya metanoeo. Meta itu adalah berpindah, berubah. Tetapi noeo adalah pikiran. Pikiran kita berubah, perhatian kita berubah, fokus kita bukan kepada yang gelap. Apakah bisa Musa? Karena kita sudah terlanjur lahir dunia. Memang betul, kita lahir di dunia dan di dunia itu gelap. Kegelapan itu ada di dunia memang. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Siapa tinggal di dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat terang. Karena itu Roh Kudus menolong kita untuk mengubah kita, mengarahkan langkah kita untuk berpindah dari kegelapan, hidup kepada terang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Sehingga kita bukan hanya status kita itu dipindah yang dulunya gelap, mata gelap, pikiran gelap, mudah marah, mudah berang. Dan kita tidak sekali-kali menghargai satu dengan lain. Berita terakhir di YouTube, berita terakhir di media, berita terakhir di TV. Kita melihat bagaimana seorang anak membunuh orang tua. Bagaimana orang tua membunuh anak. Bagaimana suami sekarang membunuh istri. Bagaimana istri membunuh suami. Hati-hati istri-istri dan suami-suami. Saudara, kalau lihat TV itu saudara merasakan apa? Saudara, dipisahkan, artinya berbeda itu adalah dipisahkan saudara. Saudara harus tahu TV-mu itu bukan dirimu. YouTube ini bukan dirimu. Saudara dan saya adalah eklesia. Saudara dan saya adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang dulu gelap. Ketika kita melihat TV pembunuhan, kita harus mengatakan itu lu, gua bukan. Gua gereja, itu lu dunia. Karena itu gua akan masuk ke dunia. Saya mau kerja, saya mau jadi IT, saya mau jadi insinyur. Supaya saya masuk ke dunia lu yang kayak begitu. Saudara, ini penting sekali saudara. Kita adalah gereja. Bukan hanya status kita, tetapi kita dipindah dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Sekarang wanita membaca Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Seharusnya kita bersyukur saudara, ketika kita di rumah ada TV, kita lihat betapa ngerinya TV, berita informasi. Kita mesti harus berkata, woman beda dong. Gua beda, lu boleh membunuh anakmu, gua menyayangi anak. Lu boleh membunuh istrimu, gua mengasihi istriku. Lu boleh kasar kepada suamimu, gua mengasihi suami. Saudara, gereja dipanggil untuk keluar. Saudara dipanggil untuk diarahkan, dipindah oleh Roh Kudus melalui yaitu Kristus. Saudara-saudara, Kolose 1 ayat 13 mengatakan, silakan 1, 2, 3. Dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan Kristus anaknya. Artinya bahwa tempat kita, sekalipun kita adalah eklesia, kadang kita masih tempatnya gelap-gelap. Tempatnya adalah tempat di mana kehidupan, cara hidup, gaya hidup kita, lokasi hidup kita, itu kita adalah lokasi kegelapan, di mana kita tidak meninggalkan sepenuhnya. Saudara, Mazmur ada 150 surat, 150 kitab, 150 nomor. Tetapi dimulai dengan satu nomor. Kalau tidak ada satu nomor ini, keputusan Daud menentukan 150. Dan ayat yang ke-50 itu yang dinyanyikan tadi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagaimana gereja yang seharusnya menghaleluyakan Tuhan, bagaimana gereja selalu harus memuji Tuhan, ditentukan oleh Mazmur 1. Mazmur 1 dikatakan demikian. Ya, berbahagialah orang yang tidak duduk dengan pencemooh.
Berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak berdiri. Saudara, itu berbicara tentang kerajaan. Saudara cek pekerjaan saudara. Saudara cek tempat sekolah saudara. Saudara jangan main-main. Semua boleh sekolah ikut. Saudara, saya masih mendengar ada universitas yang rasialis. Universitas yang orang Kristen diskriminasi. Universitas yang Tionghoa tidak boleh ikut. Saudara, hati-hati, jangan mentang-mentang saudara enak di negeri nggak bayar. Saudara nggak bayar uang, tapi saudara bayar harga imanmu, kamu jual nanti. Saudara belum bisa, belum tentu. Karena itu kenapa gereja memutuskan orang percaya ada dibaptis. Siapa yang menyebarkan isu di gereja ini bahwa baptisan harus siap? Saudara, saya beritahu, kata conjunction yaitu baptiso itu dimulai dengan kata dan. Setiap orang yang bertobat dan dibaptis. Setiap orang yang sudah dibaptis dan diberi karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, ini adalah tanda eklesia kita. Kalau tidak ada tanda gereja ini, maka gereja akan mati. Kalau tidak ada tanda gereja ini, itu bukan gereja, itu klub. Clubhouse, klub musik. Saudara, ini berbeda. Kita adalah orang-orang yang bertobat. Kita adalah orang-orang yang dibaptis. Dan dibaptis, arti dibaptis adalah satu simbol. Mari berkata sama-sama, satu simbol. Baptisan itu simbol. Simbol untuk kita tahu bahwa kita sudah bertobat. Tahu bahwa kita sudah diampuni dosa. Dan kita mengambil komitmen baru bahwa kita akan hidup baru. Sampai di sini kita bagus. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita dibaptis untuk menjadi simbol. Tetapi ada calling, ada kaleo. Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang disebut gereja disebut keluar. Kaleo dipanggil. Setiap perbuatan Roh Kudus yang membaptis Yesus, yang membaptis orang percaya. Untuk tujuan supaya orang-orang percaya dipanggil. Untuk apa sekali lagi? Berpindah daripada dosa. Berpaling daripada dosa. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Berbalik arah. Dan dia melihat kepada Kristus. Dan kemudian dia hidup baru bersama dengan Kristus. Untuk menyangkal diri. Memikul salib. Dan kemudian dia mengikut Kristus. Sampai akhir. Menjadi gereja yang perawan. Menjadi gereja yang dipersatukan. Gereja bukan hanya dibaptis. Tanda yang ketiga adalah tanda di mana Roh Kudus akan dikaruniakan oleh Roh Kudus memberikan karunia kepada gereja. Nanti lose-lose Cuanto akan menyampaikan di minggu-minggu khotbah. Tetapi ini merangkumkan apapun karuniamu memimpin, melayani, karuniamu guru, karuniamu penginjil, karuniamu menasehati, karuniamu membangun, karuniamu apapun. Tetapi tujuan daripada karunia itu adalah Efesus 4 ayat 12. Mari kita baca Efesus 4 12. Saudara-saudara, ini dasar gereja, satu semester muse harus kuliah. Karena itu tanggung jawab muse untuk memberikan clear pengertian tentang gereja. Dengan saya harapkan supaya kita tidak bertanya-tanya lagi. Kita memandang kepada seorang, kamu bukan gereja, ya nggak bisa. Tanda orang itu ada pertobatan. Ya, Efesus 4 ayat 12 mengatakan apa? 1, 2, 3 baca. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi dua unsur yang penting yang Roh Kudus hadiahkan kepada pribadi gereja. Eklesia adalah apa? Satu, kita memiliki kemampuan untuk memperlengkapi. Kata memperlengkapi itu katartiso. Katartiso itu adalah, yaitu kata itu dibawa ke dalam. Nah, tiso itu memperbaiki. Saudara tahu memperbaiki bagian yang dalam itu artinya itu sampai benar. Tuhan gak mau lihat rupa saudara. Tuhan gak mau lihat hanya keadaan luar. Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai gereja, dia akan menyelidiki sampai dalam. Katartiso. Nah, saudara diberikan kemampuan untuk melihat. Saudara diberi kemampuan untuk melengkapi seseorang. Bilang sama sebelahnya. Bilang sama sebelahmu. Aku siap memperlengkapi kamu. Bilang gitu. Aku siap memperlengkapi kamu. Kata yang kedua
kedua yang dipakai, karunia yang diberikan oleh setiap kita. Setiap kita, mau anak-anak sampai orang dewasa, Roh Kudus memberikan doreo, Roh Kudus memberikan hadiah. Itu bukan diminta. Ketika orang itu sudah bertobat, saudara, ketika dia berbalik kepada Kristus, saudara lihat, orang yang menyembah itu orang yang menerima apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Dia bukan adalah orang-orang yang menerima sesuatu kemudian ditinggalkan, tetapi dia adalah orang-orang yang siap untuk mengambil hadiah daripada Tuhan. Gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk diberikan kemampuan. Yang kedua adalah membangun. Kata membangun ini adalah oikodomeo. Kenapa saya pakai bahasa Yunani supaya saudara tahu perbedaan. Oiko itu adalah oikos. Membangun itu gambaran daripada Alkitab. Itu rumah. Adakah di sini yang bangun rumah satu minggu? Cik Sianglan selamat ulang tahun. Tepuk tangan buat Cik Sianglan. Cik Sianglan membangun rumah 1 minggu, 2 minggu. Saudara, orang butuh. Bait suci dibangun 46 tahun. Yesus enak saja berkata, robohkan dalam 3 hari, aku akan bangkitkan. Maksudnya tubuhnya. Tapi di sini menunjukkan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana kamu membangun imanmu seperti orang yang mengambil keputusan untuk oikodomeo. Oikos itu rumah, domeo itu membangun. Pikirkan, membangun satu gereja itu butuh bertahun-tahun, 46 tahun. Kenapa kita mesti berkata pindah gereja? Kenapa kita berkata malas? Kita berkata gak mau dibimbing. Saudara pernah meminta ahli bangunan, gak usah ahli arsiteknya. Mandor bangunan itu adalah mandor Belarus, pernah? Tukang kue. Saudara, gereja bukan kue. Gereja itu bukan kupat. Gereja itu bangunan, saudara. Tanam di sini. Untuk bangun, saudara, Cik Sianglan itu harus 46 tahun minimal. Itu dibangun oleh siapa? Kita. Kita diberi karunia. Gereja yang tidak ada di dalamnya membangun dan melengkapi. Bukan gereja. Itu gedung bioskop atau rumah hantu. Tetapi gereja adalah gereja yang hidup. Hidupnya itu bukan dilihat dari pesolek kita, performance kita. Tetapi hidupnya dari karunia yang Tuhan hidupkan di dalam tubuh yang fana ini. Yang harusnya kita menghancurkan, yang harusnya kita merusak, yang harusnya kita membunuh. Tetapi Tuhan pindahkan kita kepada kerajaannya, kepada hidup, bukan kepada maut. Karena itu yang ketiga tadi itu adalah Tuhan memindahkan kepada orang percaya dari maut kepada hidup. Rasul Yohanes mengatakan siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia lupa bahwa dia sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Saudara mau bandingkan atau saudara mau punya parameter apa untuk kita tidak mengasihi saudara? Tidak mengasihi saudara satu dengan lain. Parameter apa? Sebutkan parameter apa? Adakah yang lebih hebat dari maut? Kalau saudara sudah dilepaskan dari maut, kalau saudara sudah diambil dari neraka oleh Yesus turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari ketiga, masa saudara gak mau mengasihi sebelahmu? Katakan sebelahnya, aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, ini penting sekali, saudara. Ini otentisitas daripada gereja. Gereja yang sejati. Karena itu karunia diberikan Roh Kudus. Karena kasih yang kita berikan bukan kasih agape, tetapi kasih filio, kasih saudara. Ditambah lagi kasih apa? Kasih eros, hawa nafsu. Kita gampang untuk tersulut hawa nafsu. Atau kita mengasihi dengan cara apa? Parasit. Kita nempel dengan orang baik, tetapi kita hutang. Baik, tetapi kita merampok. Tetapi kita tidak bisa simbiolis, mutualis. Kita nggak bisa saling mengasihi. Karena itu Roh Kudus memberikan kepada eklesia sebagai hadiah. Saudara tanpa harus bekerja dan berusaha. Saudara diberi kemampuan
saudara diberikan kekuatan untuk saudara bisa memperbaiki saudaramu. Dan saudara bukan hanya memperbaiki, saudara bukan memperbaiki sedalam-dalamnya. Nanti Yunika tanggal berapa ada seminar, Louis ada seminar mengatasi stres. Mana pembicaranya? Ada Diana. Lois mengundang kita yang stres-stres, enggak ada stres. Lois mengundang, saudara kenapa ada stres? Musa terakhir mengambil kuliah yaitu psikoterapi pengembalaan. Saya berontak tuh, Pak, apakah gereja kok stres ya? Gereja kan gak mungkin. Gak bisa, gereja masih manusia. Oh iya ya, kita perlu katartiso. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk menghina yang lemah. Bukan untuk menghina yang rendah. Tetapi kita memperbaiki. Yang bawah diangkat ke atas. Yang lemah dijadikan kuat. Yang susah dijadikan gembira. Yang tidak bisa nyanyi karena Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara harus memberikan pertumbuhan. Pembangunan oikodomeo. Saudara harus punya di sini mindset saya kalau ketemu Ko Sandi. Saya punya hitungan 46 years. Saya punya waktu 40 tahun. Jangan diminta Musa cuma 6 tahun. Semua bilang Musa berapa tahun di Tasik? Emangnya lu yang nentukan? 46 tahun saudara, saya harus mendampingi Ko Junming. Saya harus mendampingi Ko Caifung. Saudara harus mendampingi satu dengan yang lainnya. Karena saudara dipanggil eklesia dan di dalam dirimu ada DNA. Oikodomeo. Saudara memiliki kekuatan untuk membangun saudara. Seharusnya di gereja ini ada yang stres. Kalaupun stres boleh tapi gak lama-lama. Ketika dempet dengan Cihong langsung seperti kena setrum. Ketika dempet dengan Komardi langsung seperti kayak kena suntik. Saudara, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan gereja. Karena unsur dua ini adalah unsur yang dahsyat. Dan semua manusia membutuhkan. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan diperbaiki? Siapa di antara kita yang merasa aku kuat selama-lamanya? Tidak ada. Karena itu saudara, gereja disebut Corpus Christi. 1, 2, 3. Tirukan loser ke, tirukan musa deh. 1, 2, 3. Lagi lebih kenceng, Corpus Christi. Ya, tujuannya kenapa Musa harus beritahu gini? Saudara, di dalam ilmu komunikasi, saudara mendengar khotbah 6 kali baru ngerti. Cipai Cing kirim saya khotbah itu saya dengarkan terus. Khotbah Stephen Tong. 6 kali baru ngerti. Nah, saudara akan 3 kali mengerti kalau saudara meniru. Saudara 1 kali mengerti kalau saudara mau belajar bersama dengan Musa di dalam kelas pembinaan. Saudara jangan saudara pikir saudara 1 kali kemudian pulang, saudara mengerti. Saudara gak ngerti gereja. Karena itu saudara menjadi struggle, menjadi konflik di dalam kegerejaan saudara. Sekali lagi Corpus Christi karena kita adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 sampai 27 menjelaskan semua. Saya rangkum dengan 2 hal. Nanti Lose dan Juanto akan mengisi di minggu-minggu khotbah. Yang pertama adalah karena kita sesama anggota eklesia di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Karena 1, kita dibangun di atas dasar Kristus. Dasar gereja yang esa itu bukan di atas dasar penatua, di atas dasar diaken, di atas dasar majelis, di atas dasar manusia, bukan. Tetapi dasar gereja itu adalah Kristus yang mati dan dia bangkit memberikan hidup kepada kita. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Tidak ada dasar yang aku letakkan selain Kristus, di mana kamu akan dibangun di atas itu. Tentunya kita harus bersyukur. Dan saudara-saudara dalam gereja tidak boleh saudara diisi dengan dasar yang lain. Terakhir ini perkembangan gereja. Gereja bukan didasari dengan Kristus tetapi ditambah. Kristus dengan Taurat. Kristus dengan makan boleh ini, boleh tidak. Kristus dengan nama pengetahuan Yahweh dan nama-nama yang lain. Itu bukan dasar. Dasar itu fondasi. Masa Komardi punya toko bangunan? Lalu mentang-mentang punya toko bangunan. Bangunannya dasarnya dirubah-rubah begitu Pak.
Saudara hati-hati. Dasar itu penting. Tidak mungkin orang yang pinter, kemudian bangunannya dasarnya dicongkel-congkel saudara. Sekalipun tidak kelihatan. Saudara perhatikan. Sekali ini saudara harus mengetahui. Gereja disebut gereja karena saudara tubuh Kristus. Anggota masing-masing. Karena dibangun di atas iman Kristus. Di luar itu nggak boleh. Pak saya pakai Yahweh Pak. Nggak boleh. Itu pengetahuan. Kenapa? Hanya nama Yesus Kristus yang ditentukan oleh Tuhan. Kristus dasar di atas segala dasar. Yang kedua, bukan hanya Kristus, tetapi kita dibayar dengan darah Yesus. Tidak ada pembayaran, pelunasan hutang dosa dengan cara-cara yang lain. Perbuatan baik tidak bisa, amal tidak bisa, apalagi dengan segala sesuatu yang gak baik. Lebih lagi, tetapi oleh darah Kristus kita memperoleh pengampunan. Gereja disebut tubuh Kristus karena gereja dibangun untuk saling membutuhkan. Minta tolong perjamuan diangkat. Willy boleh Willy bantu. Gereja adalah Corpus Christi karena gereja dibangun untuk. Jadi gereja bukan saya saja tetapi saudara semuanya adalah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus karena Anda adalah anggota-anggota yang sudah dibayar dengan darah Yesus. Dan saudara dibangun menjadi Corpus Christi tubuh Kristus untuk saudara melakukan tujuan. Untuk apa? Saudara saling membutuhkan. Bilang sama sebelahnya suami istri, aku membutuhkan kamu. Bilang coba. Kok Sandi bilang sama Tia, I need you, baby. I need you, baby. Willy bilang sama Lia, I need you, C. Willy bilang sama Gary, selamat datang Gary ya. Gary ya? Gary, pemain. Bilang semuanya, mulai hari ini, jangan sampai Musa dengar ya, ada orang yang laporan, saya tidak dibutuhkan. No, saya butuh Ko Sandi, saya butuh Cihong. Saya butuh Lose, saya butuh Lose Angelin. Saya sambut dia, saya butuh mahasiswa praktek, saya butuh Ciakiu, saya butuh semua di sini. Saya butuh gereja. Yang di luar gereja saya tidak butuh. Kenapa? Karena saya percaya sebelum dia diselamatkan, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Dua, kita harus menghormati. Tubuh Kristus digambarkan sebagai tangan, kaki, sebagai kepala. Dua, di dalam Korintus dikatakan kita harus saling menghormati. Kita menghormati tangan kiri, tangan kanan, kaki kita menghormati. Saudara-saudara, siapa di sini yang berani tidak menghormati? Yaitu dubur. Saudara pernah tidak menghormati dubur? Saudara makan sambal aja sampai 1 kilo, 2 kilo. Orang Sunda musuh, kita kalau tidak enak musuh. Lalu mekor itu, ceprot gitu. Lalu saudara ke TMC, saudara nggak bisa BAB, mati saudara. Pertanyaan, oh Musa saya menghormati dubur saya kayak namanya Musa Sebastianus. Orang-orang bilang, Musa namanya jangan Sebastian aja, jelek Anus. Memang itu tempat saya. Saya tempatnya di Anus. Makanya Sebastianus. Saudara jangan main-main dengan Anus loh ya. Saudara enggak hormati saya, mati saudara. Apakah saudara pernah untuk kasih dubur saudara lipstick yang perempuan? Pernah? Pernah kasih penghormatan? Hampir kita lupa dubur kita. Tapi saudara anggota itu tidak boleh saudara tak hormati. Walaupun tempatnya di sini. Saudara tidak boleh bilang, cici aku nggak mau. Silakan, tidak usah hargai. Nggak bisa BAB saudara. Dan yang terakhir, kalau kita sudah sayang, kita sudah menghormati. Otomatis, katakan sama-sama. Otomatis. Lagi, 1, 2, 3. Memperhatikan. Mengapa gereja tidak bisa saling merhatikan? Lu tidak sayang? Bagaimana tidak sayang? Saya tidak pernah menghormati satu dengan lain. Saya juga tidak pernah membutuhkan. Karena saya ada di kangen. Nih bodybuilding, nih otot saya nih. Ini yang paling saya tunjukkan, dapat piala. Kalau ini gak tak hormati, ini loh. Ini yang saya butuhkan. Kalau ini ya, oh ya. Adakah mempelai waktu menerima mempelainya dalam keadaan buntung? Ada?
Ada ndak mempelai istri yang ketemu dengan suaminya dalam keadaan cacat? Ada ndak? Siapa di sini mau menikah dengan orang cacat? Hanya Fujinik, istrinya menerima. Dia ndak punya tangan, ndak punya kaki. Tapi dari warga bumi miliar, itu mungkin 5 orang mungkin. Semuanya berpikir logis normal. Toh ndak ada orang yang mau cacat. Demikian tadi mengatakan, aku cemburu dengan cemburu ilahi. Aku Paulus, aku akan merawat gereja ini. Untuk supaya gereja ini menjadi gereja perawan suci. Yang saling menghormati, saling membutuhkan. Dan saling untuk memperhatikan. Mari kita berdoa.